Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Aris Triwayu Febriansyah, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan offering A NIM 2301218069967. Pada pertemuan kelima kali ini saya akan membahas sebuah buku, mereview sebuah buku yang berjudul 5 Years of Education Research Trend. Buku ini ditulis oleh dua orang teman-teman yang sama-sama dari Universitas Brigham Young. Satunya adalah Yuli Irvin. Dia adalah seorang mahasiswi sarjana di universitas tersebut. Dia mengambil jurusan penyuntingan dan penerbitan. Terus kedua yaitu Royce Kimon. Pak Royce Kimon ini adalah Associate Professor Psikologi dan Teknologi Instruksional di kampus tersebut. Oke, kenapa saya tertarik dengan buku ini? Yang pertama, buku ini menuliskan riset-riset yang terjadi selama 50 tahun belakangan. Ya, ini menambah pengetahuan saya mengenai apa saja yang terjadi mulai tahun 70-an sampai sekarang ini yang dituangkan dalam sebuah riset penelitian. Kemudian buku ini bisa menjadi masukan saya untuk mengetahui tren-tren yang terjadi dari dulu sampai sekarang, dan bagaimana perkembangan teknologi pendidikan selama kurun waktu itu. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mulai tahun 70-an, penelitian tahun 70-an. Di tahun ini, penelitian itu fokus pada penggunaan media komunikasi visual, contohnya televisi. Nah, jadi televisi pada tahun ini baru pertama kali dikenalkan untuk menjadi media pembelajaran dan juga dilibatkan dalam pendidikan. Sebelumnya televisi hanya sebagai media hiburan. Kemudian juga pada tahun ini penelitian juga membahas adaptasi teori pendidikan yang ada dan mencoba memperbaikinya. Karena pada tahun itu, pada tahun 70-an, belum banyak muncul teori-teori atau pendekatan seperti sekarang ini. Jadi teorinya masih sedikit seperti itu. Kemudian pada tahun 80-an dan 90-an, nah pada tahun 80-an ini, pada 2 dekade ini merupakan periode penting karena pengembangan teknologi pada tahun itu mulai muncul internet. Jadi setelah munculnya internet ini maka perkembangan otomatis semakin pesat, tidak lambat seperti tahun sebelumnya. Karena kan informasi cepat tersebar, kemudian masyarakat antusias sekali ketika melihat internet. Kemudian di dekade 90-an ini masa di mana para peneliti merenungkan peran teknologi komputer dalam pendidikan. Jadi pada tahun ini teknologi komputer dikenalkan dan wawasan apa yang dapat diberikan komputer ini kepada pendidikan. Terus juga teori-teori mana saja yang dapat mendorong perkembangannya. Jadi bagaimana mengintegrasikan komputer dengan pendidikan seperti itu. Nah, dimulainya pada tahun 90-an ini. Dan didukung juga dengan munculnya internet. Jadi semakin klop ada internet, ada komputer, jadi satu, ini akan lebih mempercepat akses informasi dan juga akan mempercepat istilahnya perkembangan teknologi pendidikan. Kemudian pada tahun 2010, nah ini muncullah mobile. Nah, seperti itu. Jadi pendidikan pembelajaran berbasis mobile diperkenalkan pada tahun ini. Karena pada tahun dekade 2010-an ini adalah yang trennya itu adalah mobilitas, konektivitas dan fleksibilitas menjadi poin penting dalam perkembangan teknologi. Kemudian salah satu tren yang topik yang populer juga di tahun 2010 adalah munculnya gamifikasi. Bukan muncul sebenarnya, tapi dalam pembelajaran gamifikasi lebih sering digunakan pada tahun ini. Awal mulanya digunakan pada tahun ini karena tren pada tahun ini adalah siswa-siswa menyukai game, terus juga game juga banyak bermunculan pada tahun ini. Jadi di pendidikan pun akhirnya gamifikasi digunakan, karena sebelumnya gamifikasi mungkin di industri sudah ada, tapi di dunia pendidikan baru berkembang pada tahun 2010-an ini. Dan sekarang gamifikasi menjadi pendekatan pembelajaran yang favorit, banyak digunakan oleh para instruktur, guru, dan juga di universitas. Setelah sedikit membaca buku ini, terutama di bab teknologi pendidikan, penelitian-penelitian yang terjadi di tahun 70-an sampai sekarang,
dapat disimpulkan bahwa evolusi teknologi pendidikan dari fokus pada media visual hingga penggunaan teknologi seluler, media sosial, dan realitas virtual. Kemudian perubahan dalam pendekatan pelajaran dan integrasi teknologi dalam ruang kelas menjadi sorotan penting. Karena menunjukkan perkembangan ini selama 5 dekade terakhir ini. Karena sekarang istilahnya ruang kelas sudah terbalik dengan dulu, kita harus berangkat ke sekolah, datang pagi. Sekarang kita juga, setelah e-learning dikenalkan, ada fleksibilitas di dalamnya. Oleh karena itu, di tahun 2010 mobilitas menjadi penting. Karena sampai sekarang ketiga hal ini adalah hal yang sering digunakan dan digaung-gaungkan oleh para praktisi atau stakeholder di dunia pendidikan. Mungkin itu saja bahasan dari saya pada pertemuan kali ini, teman-teman. Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.